Halo anak-anak semua, bertemu kembali dengan Pak Febri dalam pembelajaran kelas 5 tematik semester 2. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Febri ingin menampilkan 3 buah gambar. Silakan anak-anak mengamatinya dengan baik-baik. Gambar yang pertama, terlihat para petani sedang memanen padi. Ya. Gambar berikutnya adalah terlihat bapak-bapak sedang memasukkan barang ke dalam truk box untuk diantar ke suatu tempat. Gambar yang ketiga adalah kegiatan jual beli di pasar. Ya, di situ ada penjual dan juga ada pembeli. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Betul sekali, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ya, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat dari gambar tadi, ada 3 kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah produksi, ya, seperti para petani menghasilkan padi. Yang kedua, kegiatannya adalah distribusi, seperti bapak-bapak tadi mengantarkan barang produksi ke konsumen. Dan yang ketiga adalah konsumsi, seperti yang dilakukan pada kegiatan di pasar, ya, membeli sayur mayur untuk dimasak. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari produksi. Apakah itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Ya, jadi produksi itu bisa berupa barang yang jadi, ya kan? Terus dari yang setengah jadi, misalnya kain, dijadikan baju menjadi barang yang jadi. Intinya adalah kegiatan produksi itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan juga di situ terjadi kegiatan menambah nilai guna suatu benda. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya. Jadi kegiatannya namanya produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Kemudian ada sebuah istilah yaitu sumber daya ekonomi. Ya, orang yang melakukan produksi itu adalah pemilik sumber daya ekonomi. Apa itu sumber daya ekonomi? Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Contoh kegiatan produksi seperti yang dilihat dari contoh gambar tadi adalah petani, kemudian penjahit, dan lain-lain. Kegiatan selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi dia berada di tengah-tengah ya antara produsen dan konsumen. Kalau diibaratkan distribusi itu seperti jembatan ya. Menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kemudian tujuan diadakan distribusi adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Kegiatan selanjutnya adalah apa? Konsumsi, benar sekali.
konsumsi. Apakah konsumsi itu? Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi namanya konsumsi itu menghabiskan. Kita makan habis. Tapi ada juga kegiatan yang mengurangi. Misalnya kita beli sandal. Sandal kita pakai tidak langsung habis, tapi nilai gunanya akan semakin berkurang. Contoh yang lain, Pak Febri beli motor, Pak Febri gunakan dalam kegiatan sehari-hari, lama-kelamaan nilai guna dari motor tersebut juga akan berkurang ya. Jadi tidak selalu ya konsumsi itu langsung habis pada saat itu juga. Kemudian orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jangan terbalik ya, kegiatannya namanya konsumsi, orang yang melakukan disebut konsumen. Demikian juga dengan dua kegiatan yang lain. Produksi, nama kegiatannya, produsen, orang yang melakukannya. Distribusi itu kegiatannya, distributor adalah orang yang melakukan kegiatan tersebut. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Jadi ada orang yang mengonsumsi sesuatu dengan membeli. Belinya dengan apa? Dengan uang. Ya. Atau juga bisa kita memberikan waktu kita untuk mendapatkan sesuatu yang dapat kita konsumsi. Nah, kegiatan tadi ketiga-tiganya harus mendukung satu sama lain. Jika salah satu hilang, maka kegiatan ekonomi akan kacau. Tidak ada distributor, tidak ada yang menyalurkan barang, maka akan kesulitan dari produsen, barangnya dikirim ke konsumen tanpa ada distributor. Jika tidak ada konsumen, tidak ada yang menghabiskan barang, produksi akan kesulitan karena tidak mendapatkan modal dari hasil penjualannya, tidak ada yang membeli karena tidak ada konsumen. Maka ketiga kegiatan tersebut harus berjalan terus-menerus. Ya, kemudian cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Setiap orang punya perannya masing-masing ya. Punya pekerjaan yang berkaitan dengan tiga kegiatan ekonomi tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Ya, jadi kegiatannya harus kegiatan yang sehat. Tidak boleh saling menjatuhkan dengan cara-cara yang curang. Kemudian menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Jadi ketika kita melihat orang lain berhasil dengan usahanya, seharusnya kita mencontoh. Tentu saja keberhasilan itu yang kita contoh adalah keberhasilan yang dicapai dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Pak Febri sebagai guru harus menghormati seorang petani, karena Pak Febri juga membutuhkan hasil produksi dari petani tersebut. Demikian juga sebaliknya. Para petani menghormati guru karena petani membutuhkan guru untuk mendidik anak-anak mereka. Ya, jadi harus saling menghormati satu sama lain apapun pekerjaannya. Kemudian yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Ya, jadi melihat orang berhasil senang, kita meneladaninya tentu saja hal-hal yang positif dari orang tersebut. Baik, itu tadi materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama tadi tentang kegiatan ekonomi, ada produksi, ada distribusi, dan juga konsumsi. Dan kita harus saling menghormati satu sama lain apapun pekerjaannya, perannya dalam kegiatan ekonomi tersebut.
Baik, itu saja yang dapat Pak Febri sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.